Anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi mengajak semua pihak mendukung dan mengawal pembahasan rancangan Undang-Undang Provinsi Bali agar bisa ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang. Menurut anggota fraksi Golkar DPR RI ini, Undang-Undang Provinsi Bali nantinya akan banyak berdampak positif untuk Bali. Salah satunya menguatkan kearifan lokal Bali seperti penguatan implementasi Trihita Karana. Termasuk juga akan menguatkan eksistensi desa adat dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat melalui APBN. Jadi kita yang pertama saya pesankan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder pemerintahan di Provinsi Bali kita harus satu langkah, satu pijak, satu perjuangan dan satu doa bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali ini segera bisa ditetapkan dan sebagai landasan hukum di dalam pemerintah Provinsi Bali. Jadi RUU ini sampai saat ini surprise-nya sudah keluar dan dalam waktu dekat kita sudah melaksanakan rapat tingkat pertama yaitu dengan pemerintah dan DPD RI. Nah, ini yang kita laksanakan. Di dalam rancangan Undang-Undang Provinsi Bali ini ada satu hal yang menurut saya akan menjadi roh, yaitu yang pertama adalah karakteristik Provinsi Bali. Karakteristik Provinsi Bali ini diatur dalam bab 4 pasal 8, yaitu bagaimana kita di Bali ini mempunyai filosofi yang kita sebut dengan Trihita Karana. Nah, inilah 3 landasan hidup yang menjadi satu budaya di dalam kita menjaga keharmonisan hidup itu sendiri. Dan juga sebagai roh dari pariwisata, yaitu desa adat salah satu penunjangnya, nah itu diatur dalam pasal 42. Jadi kita akan berjuang bagaimana desa adat ini menjadi suatu lembaga adat yang sebenarnya secara kelahiran bangsa ini jauh lebih dulu desa adat ini lahir di bawah raja-raja, baru Indonesia merdeka. Nah, inilah sebagai landasan saya memperjuangkan atau kita semua memperjuangkan bagaimana desa adat ini masuk dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Astungkare sudah masuk di rancang undang-undang yaitu di pasal 42. Terkait dengan hal itu tidak hanya masuk, jadi sumber dananya pun sudah kita tetapkan di pasal 39. Nah, ini yang mudah-mudahan mampu kita pertahankan dan mampu kita perjuangkan untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Harapan saya, pemerintah dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dan Presiden bisa menyetujui usulan kita, bisa menyetujui RUU Provinsi Bali untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Manfaatnya setelah RUU ini lahir. Yang pertama adalah kita mempunyai landas hukum yang jelas. Tidak lagi berdasarkan undang-undang yang alas hukumnya UU DS dan RIS. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan masuknya rancangan undang-undang Provinsi Bali yang di dalamnya ada desa adat, itu salah satu upaya bagaimana kita berjuang kearifan lokal kita bisa disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Nah, di samping itu desa adat kita bisa mendapat kucuran dana yang diperoleh dari retribusi pariwisata dan sebagainya. Yang inilah yang untuk mengembangkan budaya kita. Nah, kalau budayanya berkembang, pariwisatanya berkembang, itulah kehidupan Bali. Ya, jadi kita ada alat bagaimana memperbanyak kita dapat memperoleh bantuan pusat. Jadi secara tidak langsung ini merupakan upaya bagaimana terjadi keseimbangan antara dana pusat dan dana daerah. Ini jadi satu upaya. Gitu. Setelah rancangan undang-undang Provinsi Bali ini ditetapkan menjadi undang-undang, ini banyak turunan yang akan bisa kita buat ya. Nah, ada pergub, ada per dan sebagainya. Ini kan bisa dibuat lebih banyak lagi bagaimana upaya-upaya mengembangkan kearifan lokal itu. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana kita menyikapi situasi yang tidak pasti, tidak duga. Ini sudah hati-atur. Nah, inilah yang akan lebih banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita laksanakan dan bisa menjadi perisai dalam kita menjalankan pemerintah di Provinsi Bali. Ininya bagus untuk Bali dan masyarakat Bali.